Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama wabarakatuh. saya Waliudin, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Cirebon. Di sini saya coba untuk mewawancara rekan kerja saya, dalam eksplorasi konsep tentang studi kasus yang pertama, di mana di sini ada Ibu Kati yang terkenal ketat dan cenderung disiplin sehingga murid-muridnya juga mendapatkan nilai yang bagus. Tapi di dalam suatu hari ada kasus tersendiri, yaitu ada anak yang menangis. Saya ceritakan dulu kasusnya. Sebelum kita ke wawancara, perkenalkan rekan sejawat saya, yaitu Pak Hendri Putra dari Kecamatan Lumajang. Ya, lanjut saya coba membacakan kasusnya dulu ya Pak. Ya, Di sini kasusnya adalah Ibu Tati itu seorang guru kelas 5 yang merupakan rekan kerjanya yang sama-sama mengajar kelas 5, yang kelasnya itu paralel. Ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruang kelas. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun sangat takut kepada Ibu Tati. Dan sebagian lain bisa menyesuaikan. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai. Namun pada suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu. Menghadap di depan pintu kelas, sekolah yang sangat panas hari itu menghadap di depan pintu kelas. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya sedang menangis dan berlutut. Jadi kesimpulannya pada Bu Tati ini orangnya disiplin dan cenderung galak, kan? Tapi seorang pekerja keras juga sehingga murid-muridnya yang dididik sering mendapatkan nilai yang bagus. Tapi pada suatu hari ada muridnya Ibu Tati yang sedang nangis di bebatuan sekolah sambil berlutut. Kemudian Anda itu melihat mencari suara tangisan tersebut berasal dari mana. Ternyata itu adalah muridnya Ibu Tati. Di sini jika Anda melihat kejadian seperti itu, apa yang harus Anda lakukan? baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kasus Ibu Tati tersebut, saya tergerak dan tergelitik. Artinya Bu Tati itu seorang guru yang sebenarnya bagus untuk menjaga kedisiplinan anak, tegas. Akan tetapi sebagai guru bukan hanya ketegasan saja yang dibutuhkan. Artinya guru juga harus mampu uh, menjiwai atau artinya si guru tersebut harus harus masuk ke dalam dunia anak tersebut. Artinya tidak hanya dia harus menuruti si anak tersebut harus menuruti apa yang diinginkan oleh seorang guru, tapi guru tersebut harus bisa masuk ke dalam dunia anak tersebut. Nah, mengenai kasus tersebut, yang saya lakukan adalah yang pertama, menangis adalah salah satu ekspresi wajar yang paling sering ditunjukkan oleh anak-anak. Penyebabnya pun bisa bermacam-macam. Bisa jadi karena ingin diperhatikan atau mungkin mempunyai masalah tertentu. Misalnya, ketika anak merasa takut dengan situasi atau sesuatu, nah ia pasti akan menangis. Nah, akan tetapi anak-anak yang tidak percaya diri juga sering menangis.
di sekolah, eee, Ya. karena tidak didampingi oleh orang tuanya. Lalu bisa juga mereka menangis karena sakit. Untuk membuatnya berhenti menangis, setiap guru harus tahu penyebabnya anak menangis tersebut. Nah, kemudian apa dari kasus tersebut, apa yang saya lakukan? Ya, yang saya lakukan adalah mendekati siswa tersebut dan menanyakan perihal siswa tersebut, apa sebab, siswa tersebut menangis. Kemudian saya izin kepada ibu tati tersebut karena, kelas saya di samping ibu tati. Nah, menanyakan perihal, muridnya yang menangis di depan kelas tersebut. Jika misalnya ia melakukan hal buruk yang memang membuatnya dia pantas dihukum, misalnya mencuri barang temannya atau bertengkar sampai membuatnya temannya terluka, nah, maka saya akan menasihati anak tersebut. Nah, kemudian tentang perbuatannya dan menyetujui cara ibu tati menghukum muridnya, itu saya sangat tidak setuju. Sedangkan jika melakukan hal yang memang seharusnya berlebihan untuk dihukum di luar kelas seperti itu, saya sangat tidak setuju. Kemudian eee, misalnya ia hanya, berbuat kesalahan sedikit, maka itu hanya perlu dibimbing saja atau beri nasihat untuk, tidak mengulangi, kesalahan-kesalahan tersebut. Seperti itu mungkin, Oh pendapat ya, saya. baik Kak, terima kasih. Jadi intinya dari pertanyaan yang apa yang harus Pak Hendri lakukan melihat kasus tersebut. Yang pertama dari Bu Tati, menurut Pak Hendri itu cenderung walaupun galak tapi disertai kerja keras mungkin bisa dikatakan tegas ya. Tegas, ya. Ketika ada kasus anak yang menangis tersebut, mungkin Pak Hendri melakukan satu menanyakan dulu Ya, apa sebab perihal anak yang tersebut membuat menangis. murid tersebut menangis. Betul, betul Jika sekali. berat, itu mungkin mendapatkan Hukuman, hukuman. iya, Jika ringan paling menasihati saja ya. iya, betul. Nah, apakah guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Jadi gini, intinya apakah boleh gitu guru lain menginstruksi dengan kasus tersebut karena guru lain pun mempunyai wewenang yang sama padahal itu kan penyidikan. Gimana Pak? Menurut saya, wewenang guru itu sebenarnya sama. Artinya ketika satu sekolah, setiap kelas kan berbeda-beda siswanya dan itu mempunyai, apa namanya, wewenang masing-masing di dalam kelas tersebut. Misalkan wali kelas 5 yang, bertugas sebagai pembimbing wali kelas 5 tersebut. Nah, ketika ada kasus seperti ini menurut saya, karena tangisan anak perempuan itu bisa mengganggu, pembelajaran di kelas lain, sekaligus anak-anak tersebut bisa, artinya menjadi pusatnya beda gitu. Maksudnya, eee, ketika anak belajar kan berpusatnya kepada pelajaran, ketika mendengar suara tangisan tersebut, beralih tuh berpusatnya kepada tangisan tersebut. Siapa Ya, nih yang menangis? jadi Maksudnya seperti beralih itu. fokusnya ya. Beralih fokusnya. Nah kemudian, eee, seharusnya, ibu tati tersebut mencoba, eee, menanyakan dulu, menanyakan apa yang terjadi, si anak tersebut. Penyebabnya apa yang jadi penyebab si anak menangis tersebut. Nah, karena jika didiamkan akan mengganggu kelas lain yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Mungkin seperti itu pendapat saya. Ya, jadi dari pertanyaan itu mungkin menurut Pak Hendri berarti harus menyamper ya, Ya, artinya harus mendekati siswa menghampiri tersebut. siswanya berarti yang Heeh. menangis tersebutnya karena ketika di dalam kegiatan belajar mengajar ada suara tangisan tersebut yang harusnya siswa belajar jadi mencuri pandangan ke apa ke sumber suara tangisan Tangisan, tersebut ya iya, jadi jadi beralih fokus, intinya kegiatan belajar mengajarnya juga maka fokus terganggu. harusnya bukan itu. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya dalam kondisi yang seperti itu Pak Hendri, Hmm. dalam kondisi ada nangis dalam kegiatan mengajar, apalagi eh, anak yang belajar dalam kelasnya pun suri pandangan gitu kan, melihat anak tersebut.
karena ada suara tangisan. Nah, apa yang akan Pak Hendri lakukan jika itu dibiarkan, atau kalaupun Pak Hendri kan sama-sama guru nih, punya wewenang yang sama, terus cenderung punya lama gitu, ada yang menghampiri karena Pak Hendrinya segen. Nah, dalam kondisi seperti ini, jika memang kesalahan anak tersebut berat, misalkan diketahui nih si siswa tersebut mempunyai kasus seperti misalkan mencuri, kemudian melakukan perundungan dengan temannya atau bertengkar, maka saya akan meminta Bu Tati untuk membawa anak tersebut ke bagian bimbingan konseling saja, sebelum ditindaklanjut ke yang lebih berwenang jika kesalahannya lebih berat. Nah, jika kesalahannya anak tersebut ringan, semisal tidak membawa buku, tidak mengerjakan PR, atau menjahili temannya saja, maka saya meminta Bu Tati agar menasihati anak tersebut saja dan dihukum ringan saja, seperti melakukan piket setelah pulang sekolah dan diberi jam tambahan belajar atau diberi tugas tambahan setelah pulang sekolah. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti itu yang Pak Hendri lakukan kembali seperti apa yang pertama, pertanyaan yang pertama tadi, dilihat dulu anaknya itu kasusnya bagaimana. Kalau misalkan berat, diberikan kepada guru BK untuk menindaklanjuti. Kalau misalkan ringan, Pak Hendri akan mengakhiri Tati selaku guru yang sangat segan gitu kan, atau tegas, untuk memberikan jam tambahan atau memberikan hukuman piket, dengan membersihkan kelas. Nah, ini yang terakhir Pak Hendri. Dapatkah Pak Hendri untuk menginstruksi kasus tersebut? Kalau misalkan bisa, itu kenapa? Kalau misalkan nggak bisa juga kenapa dan bagaimana? Menurut pendapat saya bisa menginstruksi kelas Bu Tati tersebut dengan alasan anak tersebut memang mengganggu pembelajaran kelas lainnya. Karena apa? Karena seperti yang tadi saya bilang, fokus anak ketika sedang belajar, kemudian mendengar suara atau uh, uh, suara lain atau suara di kelas lain, itu akan merubah fokusnya yang tadinya kita sedang belajar, terus fokusnya berubah. Ya. Lalu cara selanjutnya yaitu meminta Ibu Tati membawa anak tersebut, kemudian dibimbing oleh guru bimbingan konseling jika kesalahannya seperti tadi, jika kesalahannya memang berat, nah, atau di luar batas lah. Nah, kemudian jika kesalahannya tidak seberat atau tidak fatal, hanya dilakukan bimbingan atau dinasihati saja, kemudian diberi tugas tambahan atau hukuman sepantasnya saja, jangan berlebihan. Karena saya paling tidak setuju jika seorang guru memberi hukuman yang sangat berlebihan, seperti dihukum di luar kelas, panas, menghormati bendera di tengah lapangan, itu menurut saya tidak mendidik lah. Artinya si anak bisa saja mempunyai penyakit atau penyakit bawaan, ketika dihukum seperti itu otomatis akan si anak tersebut akan terganggu mentalnya. Seperti itu. Jika kesalahannya ringan, menurut saya hanya dinasihati saja, kemudian diberi tugas tambahan, kemudian setelah itu si anak tersebut berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Mungkin seperti itu. Baik. Ya, Pak Hendri, ini 4 pertanyaan sesuai dengan kasus yang tadi alami, ini tadi kasus 1. Ya. Jadi kesimpulannya gini, boleh saya menyimpulkannya, ya, Pak Hendri? Jadi kesimpulannya menurut Pak Hendri apa yang harus dilakukan oleh Pak Hendri ketika ada kasus tersebut? Pak Hendri akan menghampiri anak tersebut, itu kan, menanyakan apa yang terjadi. Kalau misalkan kasusnya berat,
maka ditindaklanjuti oleh guru BK. Kalau misalkan kasusnya ringan, yang diberikan istilahnya Nasihat. hukuman yang mendidik ya, Ya. hukuman yang mendidik. Dalam kondisi ini karena guru mempunyai wewenang yang sama, maka Pak Hendri pun berhak untuk menghampiri anak tersebut dan menghampiri tadi selaku pemimpin kelasnya untuk memberikan tindak lanjut yang bagus lah gitu. Seperti itu ya Pak. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Hendri atas waktunya. Sekali lagi teman-teman, bila mana kita juga sama-sama pendidik, kita sama-sama, bila mana ada anak yang mengalami permasalahan, alangkah lebih baiknya kita hampiri terlebih dahulu, terus ditanya apa permasalahannya, dan kita coba bantu atau memberikan restitusi kepada anak tersebut sehingga anak tidak rusak mentalnya dan tetap belajar. Karena ketika ada salah satu kejadian atau peristiwa di dalam sekolah dan kegiatan belajar mengajar itu sedang berlangsung, maka fokus anak yang sedang belajar pun akan berkurang atau tidak fokus karena mencari apa sih peristiwa yang sedang terjadi di luar kelas. Seperti itu. Kesimpulannya, sekali lagi Pak Hendri terima kasih atas waktunya. Teman-teman, ini pesan dari saya adalah beda murid, beda gaya, beda karakter, beda cara juga. Hanya guru yang kreatif yang bisa memberikan pendidikan yang bagus untuk perbedaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.